Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Andi Supriyadi. Kue yang satu ini bikinnya super gampang, hanya menggunakan satu telur dan tidak perlu menggunakan mixer untuk membuatnya. Pokoknya ini recommended banget, rasanya enak banget. Buat yang udah penasaran, yuk kita simak cara membuatnya. Siapkan satu buah baskom besar, kemudian saringan juga. Di sini saya akan menyaring bahan keringnya, ada 125 gram tepung terigu, 20 gram coklat bubuk, setengah sendok teh baking powder, setengah sendok teh soda kue. Ini bahan keringnya disaring dulu agar nanti kuenya mulus ya teman-teman, tidak ada yang menggumpal-gumpal ya. Oke, kalau udah ini diaduk dulu sampai tercampur rata dan sisihkan. Proses selanjutnya di sini ada 9 buah pisang ya. Ini akan saya haluskan. Di sini yang saya haluskan 8 buah ya teman-teman. Saya menghaluskannya menggunakan garpu agar masih bertekstur ya, biar nanti kuenya masih berasa pisangnya ya teman-teman. Tambahkan setengah sendok teh garam, kemudian diaduk lagi sampai tercampur rata. Fungsinya agar pisangnya tidak berubah warna ya teman-teman. Di wadah lain pecahkan 1 butir telur. Kemudian tambahkan gula pasir. Di sini saya menambahkannya 100 gram karena pisangnya udah mateng. Jadi menurut saya ini manisnya udah pas ya teman-teman. Ini dikocok sampai berbuih dan warnanya putih seperti ini ya teman-teman. Kalau udah, kita masukkan pisang yang tadi udah dihaluskan. Kayak gini aja, sangat mudah kan teman-teman, hanya menggunakan whisker dan spatula untuk mencampur adonannya. Untuk mengurangi bau amis, saya tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk. Bisa juga pakai vanili cair ya kalau nggak ada yang bubuk. Ini diaduk perlahan sampai tercampur rata. Kemudian masukkan bahan kering yang tadi udah diayak ya teman-teman. Masukkan secara bertahap ya, diaduk pelan-pelan seperti ini ya teman-teman. Fungsinya agar cepat tercampur rata ya untuk bahan keringnya. Masukkan bahan keringnya secara bertahap, jadi dia lebih mudah tercampur ya teman-teman. Untuk mengaduknya juga nggak terlalu berat ya. Nah, kalau udah di sini ada 35 gram margarin yang mengandung butter. Saya pakai Royal Palmia ya teman-teman, yang udah dilelehkan. Kemudian ini kita masukkan ya. Ini posisinya udah nggak panas lagi ya teman-teman. Dan tambahkan 30 ml minyak goreng. Fungsi minyak goreng agar nanti muffinnya jadi lembut ya teman-teman, jadi moist ya, walaupun udah menggunakan margarin. Ini diaduk sampai semua bahannya benar-benar tercampur rata ya teman-teman. Untuk tekstur adonannya seperti ini ya. Ini tekstur adonan yang pas. Di sini saya tambahkan 10 gram atau 1 sendok makan choco chip ya. Ini opsional ya, boleh nggak dipakai kalau kamu nggak suka, sesuai selera aja ya teman-teman. Nah, ini udah siap untuk kita gunakan. Kayak gini ya konsistensi adonannya yang pas untuk mendapatkan muffin yang hasilnya moist. Di sini saya udah siapkan paper cup ya untuk bolu kukus ya. Udah saya kasih alas juga seperti ini untuk bolu kukus. Masukkan adonan ke dalam paper cup ini sebanyak 1,5 sendok ya teman-teman. Jangan terlalu penuh karena nanti saat dipanggang dia akan mengembang. Jadi kalau masukannya terlalu penuh nanti dia bisa tumpah dan bleber ya teman-teman. Nah, kayak gini aja. Lihat, perhatikan ya teman-teman untuk sisanya. Sisa bagian pinggirannya seperti ini. Nanti akan kita lihat hasilnya ya. Untuk satu resep ini saya dapat 15 cup ya, dengan ukuran kecil seperti ini ya teman-teman.
Kalau udah semua, di bagian atasnya kita kasih topping choco chip biar lebih cantik ya teman-teman. Di sini ada 1 sendok makan choco chip dan 1 buah pisang yang udah saya potong kecil-kecil ya. Taburkan di atasnya biar hasilnya lebih cantik. Seperti ini ya. Panggang di oven yang udah dipanaskan sebelumnya 10 menit. Ini dipanggang selama 20 menit menggunakan api atas bawah dengan suhu 170 derajat Celcius atau sesuaikan dengan oven masing-masing. Ini dia muffin coklat pisangnya. Perhatikan ya teman-teman, di bagian atasnya. Untuk mengetahui muffin yang moist, di bagian atasnya tidak terlalu retak-retak ya teman-teman. Tandanya itu tekstur adonannya tadi udah pas ya. Kayak gini, ini udah dipastikan ini moist banget teman-teman. Untuk kematangannya pas ya, tuh kering di bagian atasnya. Sekarang kita lihat ya untuk di bagian bawahnya. Apakah dia benar-benar matang sampai ke bagian bawahnya? Kita buka aja pelan-pelan. Ini cakep banget ya. Ini yang putih-putihnya pisang ya, potongan pisangnya. Jadi pas digigit itu enak banget teman-teman. Berasa ada gigitan pisangnya, ada manis-manis dari choco chipnya, dan pokoknya gurih ya teman-teman. Lihat ya bagian bawahnya ini kering, berarti ini matang sempurna ya teman-teman. Ini wanginya enak banget loh teman-teman. Cobain ya. Ini lembut banget teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Pisangnya berasa, ini lembut banget, moist, lihat. Manisnya pas, gurih. Ini pisangnya ya. Berasa coklatnya. Pokoknya ini recommended banget buat teman-teman yang bingung, yang punya pisang kematangan mau diapain. Dibuat ini aja. Oke teman-teman, segitu dulu video dari saya. Terima kasih ya sudah menonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye bye.